Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal CPNS tahun 2024, yaitu tentang tes intelijensi umum atau lebih dikenal dengan nama TIU, dengan topik penalaran analitis. Nomor 1, dan cara memakai panah. Metode ini memudahkan kita untuk menyelesaikan model soal penalaran analitis untuk tipe soal urutan, seperti tinggi badan, berat badan, prestasi, ataupun yang lainnya. Kita kasih contoh ya, soal. Ilham dan Desi akan pergi berlibur sebagai pasangan kekasih yang baru saja menikah. Mereka akan mengunjungi 5 daerah di Lampung dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Daerah pertama dikunjungi adalah Pesawaran, karena ingin menikmati pemandangan di Pulau Pahawang. Kemudian yang kedua adalah Bandar Lampung, harus dikunjungi di antara urutan kunjungan ke Pasawaran dan Merak Belatung. Selanjutnya, Kasui harus dikunjungi sebelum ke Suwo. Dan 4. Merak Belatung harus dikunjungi sebelum ke Kasui dan ke Suwo. Mereka melakukan perjalanan tersebut selama 17 hari dengan 3 tempat wisata awal dikunjungi pada jumlah hari yang sama dan 2 tempat wisata terakhir dikunjungi pada jumlah hari yang sama. Jadi pertanyaan yang di sini, banyaknya cara mengunjungi Merak Belatung di urutan ketiga adalah A3, B2, C1, D tidak terhingga, dan E tidak dapat ditentukan. Jawaban. Sebelumnya kita misalkan dulu itu nama daerah itu menjadi sebuah huruf ya, agar mudah disusun. P itu adalah Pesawaran, B adalah Bandar Lampung, M adalah Merak Belatung, K adalah Kasui, dan S adalah Suwo. Kemudian disusun berdasarkan informasi dari soal. Pertama, daerah yang dikunjungi mereka adalah Pesawaran, karena ingin menikmati pemandangan Pulau Pahawang. Jadi kita tulis dulu P ya. Kemudian yang kedua adalah Bandar Lampung harus dikunjungi di antara kunjungan ke Pasawaran dan Merak Belatung. Letakkan Bandar Lampung di atas Pasawaran dan Merak Belatung di atas Bandar Lampung. Jadi modelnya seperti ini. Jadi Bandar Lampung di atas Pasawaran dan Merak Belatung di atas Bandar Lampung. Kemudian yang ketiga, Merak Belatung harus dikunjungi sebelum Kasui dan Suwo. Berarti Kasui harus dikunjungi sebelum Suwo. Berarti Kasui dulu kemudian Suwo ya. K dulu kemudian S. Nah, dari sini dilihat P, B, M, K, S ya. Nah, inilah maksudnya tanda panah. Jadi sesuai urutan, jadi pakai tanda panah. Berdasarkan pernyataan telah disusun, hanya bisa membuat suatu kemungkinan yang sudah pasti ya. Nah, di mana Merak Belatung ada di urutan ketiga. Sehingga banyaknya cara mengunjungi Merak Belatung di urutan ketiga adalah cuma satu ya, dari P, B ke M. Kemudian ya M-nya ke S, tidak bisa SK ke M ya, karena terakhir di Suwo. Jadi jawaban yang benar itu adalah C, itu adalah 1 kali. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Selanjutnya yang kedua, duduk melingkar. Salah satu model soal yang ada di penalaran analitis juga itu adalah duduk melingkar. Kami akan membantu teman-teman pejuang ASN untuk mengerjakan soal duduk melingkar dengan metode yang mudah. Contohnya begini, Bu Lili akan melakukan diskusi dengan 6 siswanya dengan menempati 8 kursi yang tersusun melingkar. Nah, dari sini. Ini juga dipelajari di masalah peluang ya. Ini namanya permutasi melingkar ya. Dengan rumusnya N kurang 1 faktorial. Jadi pertama, Bu Lili duduk di depan berhadapan dengan Faiz. Kemudian yang kedua, Bagus terpisah 1 kursi di kiri Bu Lili dan menghadap ke Amanda. Selanjutnya, Kalista duduk di tempat kanan Faiz dan menghadap ke Santi. Nah, pertanyaannya, jika Amanda duduk di sebelah kursi kosongnya, maka pernyataan yang salah adalah A. Amanda dan Faiz dipisahkan oleh kursi kosong. B. Daniel menempati kursi tepat di bawah di kanan Bagus. Faiz dan Daniel dipisahkan oleh 2 kursi. D. Eka Santi terpisah 2 kursi dengan kursi kosong. B. Bu Lili menempati kursi antara Daniel dan Eka Santi. Mari kita lihat.
Misalkan BL itu Bu Lili, A Amanda, B Bagus, C Kalista, D Daniel, E Eka, Santi, dan F Faiz. Pertama, gambar lingkaran diberi 8 tempat untuk mengisi nama-nama. Selanjutnya susun pernyataan yang diketahui secara melingkar sehingga terbentuk. Nah, jadi sebelum kita lihat, kita lihat kembali apa syarat-syarat yang ada. Kita gambar lingkarannya. Kemudian Bu Lili duduk berhadapan dengan Faiz. Jadi modelnya bisa seperti ini. Bu Lili, Faiz. Bagus terpisah satu kursi dari kiri Bu Lili dan menghadap ke Amanda. Nah, jadi di sini ada kursi. Ya, di sini ya ada kursi. Di sini Bagus, kemudian di sini adalah Amanda. Kalista duduk tepat di kanan Faiz, seperti Kalista di sini ya duduknya. Tepat di kanan Faiz dan menghadap kepada Santi, berarti Santi di sini. Dekatnya Bu Lili sebelah kanan dan sebelah kirinya pada Amanda. Kemudian di situ tadi ada kursi kosong, itu dekat Amanda ya. Jadi yang di sini menurut pernyataan tadi yang salah itu adalah Santi ya. Eka Santi terpisah satu kursi dengan kursi kosong, yaitu kursinya adalah kursinya Amanda. Sehingga pernyataan Santi terpisah 2 kursi dengan kursi kosong adalah bernilai salah. Maka jawabannya benar itu adalah D, Santi terpisah 2 kursi dengan kursi kosong. Nah, jelas sekali ini kelihatannya. Setelah kita melihat syarat-syarat yang ada dengan ini, kemudian kita gambarkan dalam bentuk lingkaran, akan terjawab dengan mudah persoalan yang tadi yang berbentuk lingkaran. Kemudian selanjutnya adalah Suka dengan videonya? Like dong. menempati posisi atau tabel. 6 siswa akan menempati kursi nomor 1 sampai 6 dari kiri ke kanan. Dengan syarat Fani duduk bersebelahan dengan Diva, kemudian 2 Diva menempati kursi bernomor 4, kemudian Ervina dan Fani dipisahkan 2 kursi. Jika 3 duduk di sebelah kanan Diva dan tidak mau menempati kursi ujung, maka pernyataan pasti benar adalah A. Cleo menempati kursi nomor 1, B. Bintang menempati kursi nomor 1, C. Bintang menempati kursi nomor 2, D. Atika menempati kursi nomor 5, dan Ervina menempati kursi nomor 5. Kita jawab. Siapkan dulu ya mengisi nama-namanya, susun pernyataan yang dikatakan dan petunjuk yang paling jelas. Nah, jadi kita buat berderet kotak-kotak, posisi atau tabel ya, kotak lah. Pertama yang tadi tempat Diva nomor 4, berarti di sini adalah Diva. Kemudian dari soal kita katakan bahwa Tika duduk di sebelah kanan Diva, berarti dan tidak mau menempati kursi ujung, berarti tidak bisa di 6 ya. Tidak bisa juga di 1. Yang bisa di sini adalah sebelah kanan, maka di sini adalah sebelah kanan Diva itu adalah nomor 5. Berarti di sini Atika. Kemudian ketiga adalah Fani duduk bersebelahan dengan Diva. Karena sudah di sini, berarti dia menempati nomor 3, kan dia nomor 5, si 4, berarti dia menempati nomor 3 ya, Fani. Ervina dan Fani dipisahkan 2 kursi. Ervina dan Fani dipisahkan 2 kursi. Kalau di sini tidak mungkin, berarti dia nomor 6 itu adalah Ervina ya. Ervina dipisahkan oleh 2 kursi, yaitu kursinya Diva dan Atika. Sehingga Ervina menempati kursi nomor 6 ya, jelas di sini. Terdapat kursi nomor 1, 2 kosong. Kursi tersebut kemungkinan diisi Bintang dan Cleo, berarti kita bisa menulis seperti ini, Cleo Bintang ya. Nah, yang pasti benar di situ adalah Atika menempati kursi nomor 5. Karena Cleo dan Bintang itu belum jelas ya. Jadi AB itu tidak jelas, ABC ya tidak jelas. Ervina menempati kursi nomor 5 itu salah karena dia menempati kursi nomor 6 di sini. Maka jawaban yang benar adalah Atika menempati kursi nomor 5. Itu jawaban adalah D. Jelas ya? Penjelasannya di sini jelas. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Belajar dengan giat untuk kebaikan yang begitu dalam dan demi otak kita yang dangkal. Richard Bext, Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.